Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bermuajah dalam majelis yang penuh dengan barokah tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Masuk ke hadis nomor 22 masih bab taubat. Kemarin hadis nomor 21 panjangnya ada 3 lembar sampai 3 kali pertemuan. Tobatnya Ka'ab bin Malik. Sekarang hadis ke 22, tobatnya seorang pezina. Hadisnya diriwayatkan dari Abi Nujaid, sahabat yang bernama Abi Nujaid. Namanya adalah Imran bin Husain al-Khuzai. Julukannya Abi Nujaid, kunyahnya ya Imran bin Husain al-Khuzai. Menceritakan anak Imra'atan min Juhaina. Ada seorang perempuan dari suku Juhaina. Juhaina itu ya suku. Kalau di kita ya ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada Papua gitu ya. Dari suku Juhaina. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqubla minas zina. Dan perempuan ini mendatangi Rasulullah dalam keadaan hamil dari zina. Ada perempuan dari suku Juhaina hamil di luar nikah, sowan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur dengan jujurnya, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Ya Rasul, saya ini hamil dari zina dan saya berhak mendapatkan hak.
berhak mendapatkan takzir had sesuai aturan Islam. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah had padaku ya Rasul. Kalau memang harus dicambuk 100 kali, cambuklah aku. Kalau memang harus dirajam, dilempari batu sampai mati, silakan ya Rasul, karena aku melakukan kesalahan dan aku sadar. Padahal Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam waliya, Rasul tidak serta-merta, meskipun pada saat itu Rasul adalah sebagai pemimpin negara, sebagai raja, sebagai presiden. Pada Nabiullah waliya, ternyata Rasul memanggil walinya si perempuan ini. Walinya dipanggil. Maka Rasul kemudian bersabda, ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini. Hei wali perempuan, ini anakmu hamil di luar nikah, datang ke tempatku untuk minta diraja. Tapi ini masih hamil, persilahkan anakmu perempuan bawa pulang, diurus dengan baik. Nanti kalau sudah melahirkan, bawalah sini, uruslah dengan baik. Nanti kalau sudah lahir anaknya, Fatini, bawalah ke sini. Fa'ala, maka kemudian si walinya melakukan sampai melahirkan anaknya. Fa'amara biya Nabiullah fasuddat alaiha siyabuha. Maka kemudian setelah itu, setelah lahir anaknya, dibawalah perempuan itu oleh walinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasuddat alaiha siyabuha. Kemudian Nabi menyuruh untuk untuk tutupan pakaiannya itu. Jadi suruh pakaiannya itu untuk menutupi mukanya dan kepalanya. Setelah dia tertutup rapat, rumah amarobiha marujiman. Kemudian baru Rasul menyuruh para sahabatnya untuk merajamnya. Udah, ini dirajam. Thumma sholla alaiha, maka setelah dirajam dan kemudian meninggal, maka singkat cerita dimandikan, dikafani, kemudian Rasulullah SAW mensolatkan. Rasulullah SAW mensolatkan. Jadi thumma sholla alaiha, faqala lahu Umar. Maka kemudian Umar berkomentar, wajar di Umar berkomentar, ya Rasul, tusolli alaiha ya Rasulullah, laqad zina. Rasul, kok jenengan nyolati? Kan perempuan ini mati, dia sebab zina, hamil di luar nikah, zina, dan ngomong sama jenengan suruh rajam. Setelah dirajam kok jenengan mensolatkan? Alangkah mulianya bagi wanita yang zina itu, gitu kata Umar. Qala, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, laqad tabat taubatan lau kusimat baina sab'ina min ahli Madinah la wasi'atuhum wa hal wajadta afdala min anjadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Hei Umar, laqad tabat, perempuan ini sungguh telah bertaubat. Taubatan dengan sebuah taubat, dengan salah satu taubat. Lau musiman, apabila taubatnya si perempuan ini ditimbang baina sab'ina, antara 70 min ahlil Madinah, dari penduduk Madinah, lawasi'athu,
niscaya sebanding, niscaya sepadan, bahkan bisa lebih banyak tobatnya perempuan ini. Tobatnya si perempuan ini lebih mulia, lebih berharga, lebih tinggi dibanding dengan tobatnya 70 penduduk Madinah. Luar biasa. Wa hal wajab ta'abdala bil anjadat binafsi harillah. Apakah ada orang yang lebih utama kau temukan, hai Umar, daripada seseorang yang menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini cerita tentang taubatnya seorang perempuan zina yang menyerahkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jujur bahwa dia melakukan maksiat, kemudian menyesal dan bertobat, suruh kepada Rasulullah untuk merajam terhadap dirinya. Dalam hadis ini mengandung beberapa pelajaran bagi kita semua. Di antaranya adalah al-mu'min muhtatinun tawabin idza farraqa fi sabilillahi asra'ul tazkiyati nafsi wa tadhhibiha min lausatil ismi walau kana fihi halaku nafsi. Seorang mukmin itu disuruh betul-betul jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala, diuji atas kejujurannya. Seorang mukmin itu harus segera bertaubat dari dosanya, menyesal dari perbuatan dosanya, berani menebus dirinya agar selamat dari siksa neraka, meskipun ketika di dunia itu mengorbankan dirinya atau hartanya, bahkan nyawanya, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan dari suku Juhainah ini. Kadang-kadang kita hanya mungkin disuruh berkorban ngantuk gitu ya, atau berkorban apa gitu ya, tidak sampai merusak, menghancurkan dirinya. Terkadang kita masih merasa berat. Bagaimana kita berkorban waktu untuk belajar, bagaimana kita berkorban harta untuk perjuangan, memperjuangkan diri kita. Padahal misalnya kita mengorbankan harta kita adalah harta itu untuk kita sendiri besok di akhirat. Jadi seorang mukmin diuji oleh Allah. Bagaimana beranikah mengorbankan dirinya, hartanya, jiwanya, bahkan nyawanya sekalipun. Kemudian al-hudud zawajir jawabir. Faman uqima lihat di dunia karena nasibuhu minal adab wa taballahu alaihi. Bahwa had itu mengandung sebuah yang namanya had ya, itu penebusan dosa. Ketika hukuman di dunia sesuai syariat itu dilaksanakan, maka bagi orang yang melakukan dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang pezina yang akan disiksa dengan siksa yang luar biasa di neraka, ketika dia bertobat kemudian di had ya, atau di takzir atau ditetapkan hukuman sesuai dengan syariat, maka dia akan terbebas dari siksa api neraka. Yang kedua, yang faedah selanjutnya adalah belas kasihannya Islam. Bahwa Islam itu mempunyai belas kasihan yang sangat tinggi. Menegakkan had iya, tapi memberikan belas kasihan dan sayang terhadap umatnya adalah suatu tujuan yang tertinggi. Sehingga perempuan ketika minta dihad oleh Rasulullah SAW disuruh pulang dulu, bahwa bahkan yang dipanggil adalah walinya, suruh nunggu sampai melahirkan anaknya. Ternyata tidak serta-merta ketika minta jihad langsung jihad pada saat itu, tetapi disuruh sampai melahirkan anaknya. Hatta zina la yuqamu alal hamil hatta tabaha, sehingga hak orang yang zina itu tidak dilaksanakan serta-merta, tapi menunggu sampai lahir anaknya baru
baru dihad ya, setelah dia melahirkan. Bahkan di riwayat yang lain itu disebutkan setelah dia melahirkan anaknya datang ke Rasulullah, itu disuruh pulang untuk mengurus anaknya dulu sampai selesai menyusui, baru datang kepada Rasulullah, baru Rasulullah melaksanakan hak terhadap orang tersebut. Kemudian faedah selanjutnya sebetulnya kalau maksiat hakullah, maksiat terhadap Allah, ketika bisa menyembunyikan dan bertobat tanpa menjaharkan kemaksiatan itu, maka akan lebih baik dan khusus hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada orang terjerumus maksiat zina, kemudian sadar dan tidak ada yang tahu kecuali hanya dia layannya zina dan Allah. Kan nggak mungkin kalau Allah nggak tahu gitu. Atau nggak mungkin kalau lawannya yang diajak zina nggak tahu. Berarti kan yang tahu berarti tiga. Dia yang diajak zina sama Allah. Yang tahu hanya tiga. Ini cukup tobat kepada Allah, nggak perlu ampun untuk ditakzir. Tapi kalau sudah bocor ya dalam hukum Islam ya, maka kemudian ditegakkan hukum takzir. Kalau masih gadis atau masih perjaka dicambuk 100 kali. Kalau sudah bersuami atau beristri maka dirajam sampai mati. Itu hukum Islam yang ditegakkan. Tapi ketika seorang melakukan zina dan tidak ada yang tahu kecuali hanya 3 orang, hanya 2 orang dan Allah Subhanahu wa taala, maka cukup maksiat itu dirahasiakan dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Islam itu mengharamkan riba, mengharamkan mengupas kejelekan orang. Islam itu melarang mengintik-intik perilaku orang lain. Justru ketika orang itu hanya salah dengan Allah, maka cukup orang itu tobat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika salahnya itu dengan sesama. Misalnya kayak zina itu misalnya suka sama suka. Itu tobatnya sama Allah. Enggak perlu kemudian salah satu dari kedua pihak itu saling memaafkan atau minta suka sama suka minta maafnya gimana gitu ya. Iya. Tapi beda kalau pemerkosaan. Ini berarti sudah hakul adam. Tidak bisa hanya istighfar kepada Allah. Ya, harus diselesaikan karena urusannya berarti menjadi urusan dengan sesama. Tapi kalau suka sama suka, ya tobatnya cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kemudian ya maafkan itu tidak ada. Sudah suka sama suka. Kalau hubungan dengan manusia, baik itu kecil apalagi besar, maka harus diselesaikan terlebih dahulu ya, agar kemudian dosanya bisa selesai dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini satu hadis masih dalam bab tobat, kemudian dilanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tobat.